warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Surfan di program Kabar Petang edisi Senin 2 Januari 2023. Kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini. Dan tentunya dari suara Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Anwar Abbas meminta pemerintah mengaudit Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas setelah ramai bantuan dana renovasi rumah kader PDIP yang disalurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu menyampaikan zakat, infak, dan sedekah seharusnya disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Menilai ditekan kepada kader partai. Saya mengusulkan kepada pemerintah supaya memeriksa dan mengaudit Basnas dari tingkat pusat sampai daerah. Karena khawatir seperti kata-kata orang bijak, di mana ada gula di situ ada semut. Maka tidak mustahil telah terjadi penyalahgunaan terhadap dana Basnas, kata Anwar dalam keterangan tertulis pada Sabtu 31 Desember yang lalu. Nah, pemirsa menyikapi hal tersebut, kira-kira apakah maksud kami apakah Gubernur Ganjar ini melakukan penyalahgunaan wewenang? Kemudian apakah Basnas ikut berpolitik dan perlu diaudit, dan mengapa ada beda perlakuan pemerintah antara ACT dengan Basnas? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat politik. Beliau adalah Bung Rizky Awal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Masih mute, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya nih, Bung Rizky? Sehat, Bung? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung. Menyikapi terkait dengan pemberitaan yang cukup viral ya 1-2 hari ini, yakni ada kemarin sebelumnya ada tweet dari Twitter dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ingin memugar rumah-rumah kader PDIP yang kemudian ini menuai polemik ya, di mana hal tersebut beredar di sosial media itu menggunakan dana Basnas. Nah, menyikapi terkait dengan fenomena ini, menurut Bung Rizky, ini apakah tindakan dari Pak Ganjar merupakan penyalahgunaan wewenang yang perlu diusut tuntas atau seperti apa? Mohon sikapnya ini. Ya, yang pertama adalah kadang-kadang pejabat di negeri kita ini nggak bisa membedakan apakah dia Jadi kalau kita perhatikan selama ini banyak pejabat-pejabat publik yang menggunakan fasilitas publik ya, atau kepentingan publik untuk kepentingan partai. Padahal dia sudah jadi pejabat publik. Ini yang berbeda kalau kita melihat kalau orang pribadi ya memberikan itu ya untuk partai politiknya nggak jadi masalah. Masalahnya adalah Pak Ganjar ini mewakili sebagai pejabat publik. Badan Amil Zakat Nasional itu adalah badan amil yang dikelola oleh pemerintah. Ya, berbeda dengan seperti dompet duafa ya atau PKPU dan segala macam yang independen dan profesional. Nah, kalau Basnas ini kemarin diperuntukkan untuk PDIP, maka ini untuk apa gitu? Apalagi di momentum yang kalau biasanya Pak Ganjar tuh bilang 50 tahun perayaan ulang tahun PDIP ya, bukan 50 tahun perayaan ulang tahun PDIP, maka dia akan memberikan bantuan perbaikan rumah kepada 50 kader PDIP. Penyebutan kader PDIP ini menyalahi kaidah sebenarnya yang diberikan oleh Basnas. Basnas ini diperuntukkan untuk aktivitas publik ya secara umum. Kalau yang dilakukan bantuan Pak Ganjar itu memungut dana atas nama pribadi Pak Ganjar sebagai bagian dari petugas partai, maka boleh. Tapi permasalahannya adalah Pak Ganjar melakukan ini ya, meminta dari Basnas nggak mungkin dong ngasih kepada Pak Ganjar kalau Pak Ganjar tidak ada semacam jabatan yang dipegang oleh Pak Ganjar.
wajar kalau Basnas memberikan bantuan. Tapi ketika bantuan itu diserahkan untuk PDIP, kader PDIP dalam rangka perayaan PDIP, maka ini yang menjadi salah kaprah. Ini yang perlu diperbaiki oleh Pak Ganjar sendiri. Ya, ini kritik ya pejabat-pejabat publik kita harus bersedia dikritik ketika melakukan kesalahan-kesalahan dalam memberikan kewenangan-kewenangan. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian ketika peristiwa ini sudah ramai di sosial media, ini sejumlah warganet ini mulai mempertanyakan ya. Ada dulu kita ada ACT ya, yang kemudian disikat ya, bahkan izin operasionalnya dicabut karena dituduh korup ya, kemudian penyelewengan dana umat untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Lantas kemudian kita melihat fenomena ini, ada Gubernur Ganjar Pranowo yang menggunakan dana zakat ya, dari umat Islam untuk dalam tanda petik ya ulang tahun PDIP. Apakah kira-kira ini, apakah negara akan melakukan penindakan yang sama ya, terhadap Basnas sebagaimana ACT, atau seperti apa ini kalau menurut Anda ini? Kalau sampai dibekukan mungkin tidak ya. Sekarang kan batas dari pemerintah ya, mana ada pemerintah membekukan organisasi yang tersendiri kecuali organisasi itu terlibat korupsi atau menyalahkan anggaran besar-besaran atau bangkrut. Tapi sebenarnya pemerintah harus mengaudit, bukan lembaga independen yang harus mengaudit Basnas sendiri. Karena nggak mungkin pemerintah mengaudit lembaga yang dia kelola sendiri. Maka lembaga independen yang harus mengaudit Basnas ini salurannya betul nggak tertuju untuk kepentingan zakat, mal, sedekah, infak, dan wakaf yang diberikan. Atau jangan-jangan selama ini menjadi alat politik untuk memberikan tameng bahwasanya pejabat publik yang sekaligus sebagai petugas partai itu menggunakan ini sebagai semacam seakan-akan bahwasanya dia melalui partainya partai berderma, padahal ini dana Basnas, bukan dana partai politik itu sendiri. Kalau mau ya partai-partai politik yang ada tidak hanya terkhusus kepada Pak Ganjar yang mewakili sebagai PDIP, tapi juga semua elemen pejabat publik yang notabene sebagai petugas partai di negeri ini harusnya ya lewat jalur partainya mendirikan lembaga bantuan, ya, lembaga bantuan atau badan bantuan. Kita tahu mungkin di PDIP mungkin ada lembaga bantuan, di Golkar ada lembaga bantuan, atau ketika ada gempa segala macam itu kita terlihat nyata ya bendera-bendera partai itu bermunculan biasanya. Bencana-bencana itu Bapak apalagi dalam pemilu bendera partai itu bermunculan memberikan bantuan. Lantas kenapa harus menggunakan dana Basnas gitu? Kalau pure memang diberikan bantuan kepada 50 orang ini, itu pure memang benderanya udah bendera Basnas dan tidak boleh disertai bendera lain. Karena kepentingan yang dilakukan itu atas nama Basnas. Sekali lagi, yang Basnas perlu di berbagai daerah itu perlu dilakukan audit oleh lembaga independen. Sekali lagi lembaga independen. Ya baik, kalau kita melihat juga di sosial media yakni Twitter ya, meski sudah dihapus cuitan dari Pak Ganjar ya terkait dengan hal tersebut, menurut Anda ini Bung Rizky, patutkah dana Basnas yang merupakan dana umat Islam ya dari zakat ini dipakai untuk merenovasi rumah dari para kader partai? Ini seperti apa ini harusnya? Ya sekali lagi, kalau dana itu digunakan untuk perbaikan rumah perorangan boleh, tapi tidak boleh ada embel-embel partai di sana. Tidak boleh ada embel-embel dia ada kader partai politik dia ada kader partai ini. Tidak boleh. Ya karena ini adalah untuk amanah dari rakyat, amanah dari pemberi sedekah kepada Basnas untuk diberikan kepada tepat sasaran dan tidak disalahi dalam kepentingan politik. Apalagi ini 2023 ini 2024 ini jelang suasana yang begitu panas saja. Jangan sampai di tahun 2023 2024 ini digunakan lembaga-lembaga zakat tadi, apalagi yang dikelola oleh pemerintah secara langsung, ya baik itu leveling pusat maupun di daerah, itu disalahgunakan untuk kepentingan pejabat publik. Ini perlu menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Ya,
kalau kemarin kita menyerang ACT atas dasar kepentingan pribadi pemiliknya, nah ini sebenarnya kan sama sebenarnya. Ini kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pejabat publik, ya, dengan kewenangannya untuk memberikan menuruti kewenangan yang dilakukan, menuruti kemauannya kepada lembaga yang dia kontrol, lembaga-lembaga yang berada di bawah pengawasannya. Nah, sekali lagi, memang tidak patut itu dilakukan. Ya, kalau memang resmi mau kasih ya tidak hanya sekedar kader PDIP itu saja. Sebenarnya kan banyak sih orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Nggak sekedar kader, mungkin bisa jadi Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah itu bisa sampai mendalam lah kondisi, atau misalnya di daerah yang rawan, misalnya di Jawa Tengah itu kan daerah-daerah yang rawan kemiskinan itu, misalnya Brebes misalnya, itu bisa diberikan bantuan kepada rakyat-rakyat Brebes yang merasa kekurangan, atau di kawasan Blora, atau di kawasan-kawasan yang lain, atau misalnya di daerah-daerah banjir nih, misalnya sekarang lagi banjir. Kenapa tidak dana itu diberikan untuk memperbaiki kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terkena imbas banjir di kawasan Semarang dan sekitarnya gitu. Ya, baik. Terakhir, Bung Rizky, sedikit sebagaimana yang sedikit Anda singgung tadi, ini kan ada banjir juga yang cukup deras yang mengguyur provinsi Jawa Tengah hingga membuat kota Semarang dan juga beberapa kota yang lainnya di Jawa Tengah ini dilanda banjir. Nah, melihat hal tersebut, apakah ada semacam teguran mungkin ya dari yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan hal ini, dengan amanah yang diberikan kepada gubernur, ya, kemudian tidak dilaksanakan dengan baik hingga kemudian Tuhan ini menegurnya. Apakah ini ada kaitannya ini terkait dengan kinerja dari Gubernur Jawa Tengah? Ya, sebenarnya begini ya, setiap bencana yang turun itu pasti merupakan musibah yang bisa jadi menjadi teguran bagi mereka yang berada di sekitarnya atau para pemimpin. Jangan dipakai kita mentendensius nih, ini gara-gara Pak Ganjar nih Jawa Tengah Semarang banjir, enggak. Tapi ini menjadi teguran bersama siapapun itu, baik itu pejabat publik termasuk Pak Ganjar Pranowo maupun wali kota Semarang dan Bupati Semarang, untuk bersama-sama bahu membahu agar menguatkan masyarakat Semarang yang sebagian besar di beberapa banjir untuk segera diselamatkan, ya, diberikan kehidupan yang layak ya, di tempat pengungsian yang baik gitu ya. Karena kan selama ini kalau kita lihat curah hujan di awal-awal Januari dan di akhir Desember kemarin, awal Januari ini begitu tinggi, luar biasa, sehingga atau juga karena pengaruh rob, air laut yang naik itu juga bisa mempengaruhi tingkat banjir yang luar biasa besar. Harusnya tadi dana Basnas itu bisa diperuntukkan itu, ya, karena dana yang seperti itu bisa diperbaiki untuk itu semua. Ya, jangan sampai gini, ini banjir biasa. Ini yang membuat kita ini merasa bahwa perkara banjir itu perkara yang mudah diurusi. Ya, padahal perkara banjir ini bukan perkara yang mudah diurusi. Ada perkara yang harus segera diselesaikan. Bukan dalam sifat sementara, tapi juga jangka panjang gitu. Jangan sampai gampang kok ngurusi banjir, tinggal nanti berikan bantuan, bukan begitu. Ya, atau tinggal ibu kota Semarang dipindahkan saja nanti ke ibu kota yang lain karena Semarang sering banjir. Ya tetap saja Semarang kan banjir, dan sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati, ya kita harus bertanggung jawab penuh terkait dengan daerah-daerah yang memang terlanda banjir gitu. Jadi bukan memberikan solusi yang sementara atau hanya bercandaan begitu, ya, harus diseriuskan sekali. Karena kita melihat, Masya Allah ya, banjir ini kan menghambat bukan sekedar urusan harian saja, tapi juga transportasi publik. Beberapa kereta jarak jauh itu tidak bisa melintas bahkan kan gitu. Karena tergenangnya banjir di kawasan kota Semarang dan sekitarnya. Ya, baik, Mas Ani, penjelasan yang luar biasa. Terima kasih Jayakummoho dan Kasiru kepada Bung Ya, Rizky. sama banget. Insya Allah nanti kita ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan episode jam dan channel yang sama, dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News, karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam.
Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.